Jadi hal paling konkret adalah saya mendapatkan kiriman video dari beberapa kawan. Video itu rekaman Kiai Asef Saifuddin Halim. Kiai Asef ini murka, Kiai Asef ini marah. Kita tahu Kiai Halim, bapaknya Kiai Asef itu salah satu pendiri NU. Nah, putra pendiri NU ini murka karena mendengar kabar bahwa banyak PKNU yang dikarantina dan dikunci tidak bisa keluar. Nah, kalau seperti ini bukan melahirkan singa tapi melahirkan domba. Nah, sedihnya saya mendapat informasi yang mengkarantina mereka adalah domba berkumis sama domba pesek. Apa itu? Nah, ini kader NU juga yang nggak bisa ngaji tapi lihai menjilat pada kekuasaan, jago untuk menciptakan kondisi-kondisi ketakutan, mengintimidasi, lalu melakukan penyuapan-penyuapan, riswa-riswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita bisa ngobrol santai tentang tema yang sangat strategis dan tema yang menurut saya sangat berpengaruh pada masa depan, tidak hanya bagi Nahdlatul Ulama tapi juga bagi perjalanan bangsa ini ke depan, yaitu Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Saya akan berbincang santai tetapi serius dengan senior saya. Beliau adalah keturunan atau cicit dari Sayyid Ali Murtada, kakaknya Sunan Ampel, dan juga keturunan dari ulama-ulama sepuh di Madura. HRM Khalilur R. Abdullah Salawi, biasa dipanggil Gus Lilur. Selamat datang Kak Lilur. Alhamdulillah sore ini berkesempatan membincang tentang Muktamar ke-35 NU dari berbagai aspek. Dari aspek kultural, aspek historis, aspek politik, dan juga aspek sosiologis. Ini kita akan bahas secara menyeluruh tetapi singkat. Pertama, soal posisi strategis Muktamar sekarang ini. Ini kan Muktamar pertama setelah NU mencapai usia 100 tahun. Ini sangat strategis. Ketika ini adalah Muktamar pertama, maka tentunya yang dibicarakan adalah rancang bangun atau peta jalan perjalanan NU selama 100 tahun ke depan. Dan ini kan memang menjadi tema yang saat ini digaungkan oleh PBNU. Nah, menurut Gus Lilur, sejauh apa nilai strategis dari Muktamar ke-35 ini? Selain ia menjadi Muktamar pertama setelah 100 tahun NU. Jadi NU Nahdlatul Ulama di abad pertamanya digawangi oleh para alim ulama yang betul-betul alim, punya karya-karya besar, diakui dunia kealimannya, bahkan presiden menjadikan para muassis ini tempat konsultasi. Artinya jika Presiden Soekarno dulu perlu melakukan apapun di Republik ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi rujukan pertama, menjadi tempat pertama Bung Karno berkonsultasi. Bahkan hal-hal yang sifatnya penting seperti perang 10 November itu Bung Karno juga berkonsultasi dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. NU selaku pendiri bangsa di abad pertamanya menjadi rujukan para tokoh bangsa untuk melakukan sikap-sikap kenegaraan, tindakan-tindakan kenegaraan guna mengambil sikap-sikap penting, guna mengambil aksi-aksi penting dalam bernegara. Hal itu kemudian lambat laun terkikis. Bukan lagi presiden yang hadir untuk berkonsultasi ke NU. Menjelang akhir abad pertama NU, justru
NU yang datang ke penguasa untuk berkonsultasi. Nah, yang kita harapkan di awal abad kedua NU kembali seperti abad pertama NU didirikan. NU menjadi penjaga moral bangsa, menjadi tempat rujukan penguasa, guna bertanya apa yang sebaiknya dilakukan untuk kebaikan bangsa. NU tidak lagi menjadi rujukan positif keagamaan, baik itu halal haram misalnya. Jadi itu bukan lagi rujukan NU. Jadi presiden kita tidak lagi bertanya apakah ini halal, apakah ini haram. Kita tahu presiden ke-7 sebelumnya mengeluarkan keputusan untuk membuat pabrik bir di Bali. Lalu ada protes dari Muhammadiyah, lalu ada protes dari NU, baru keputusan membuat pabrik bir di Bali itu digagalkan. Nah, mestinya sebagai penjaga moral bangsa, NU menjadi rujukan utama. Tidak akan pernah jadi rujukan utama jika pemimpin NU tidak sekaliber Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, ataupun Kiai Bisri Sansuri. Kalaulah tidak sekaliber beliau bertiga, minimal 80%-nya. Artinya harus ada orang alim dari ulama-ulama NU yang betul-betul mumpuni dan diakui kemampuannya untuk menahkodai NU. Intinya soal standar keulamaan dalam NU itu yang perlu tanda kutip direvitalisasi gitu. Betul. Nah, ulama dalam konteks ini, para pendiri NU kayak Hasyim Asy'ari, kayak Wahab Hasbullah, ini kan memang ulama yang diakui bukan hanya di kalangan ulama Nusantara, tapi juga di kalangan ulama dunia. Nah, ini yang mungkin tadi disoroti sebagai erosi keulamaan NU yang pada akhirnya mengubah relasi antara NU dengan istana. Dulu istana konsultasi ke NU, sekarang NU malah istana gitu. Nah, berarti ada yang salah di konsep keulamaan sekarang ini. Setuju. Jadi begini, cikal bakal berdirinya NU itu salah satunya adalah Komite Hijaz. Disebut Komite Hijaz karena komite ini dibentuk untuk diutus ke Hijaz. Hijaz itu Arab Saudi. Kenapa komite ini dibentuk lalu diutus ke Hijaz dan diberi nama Komite Hijaz? Karena di Hijaz waktu itu penguasa barunya, ya keluarga Saud yang sekarang, Wahabi, itu punya kegiatan-kegiatan yang mengkhawatirkan. Mereka sangat anti kuburan-kuburan karena itu hampir banyak kuburan dibongkar oleh mereka. Dan nyaris makam Rasulullah mereka bongkar. Nah, mendengar ini, singa NU, Kiai Wahab Hasbullah, bahkan sampai berkirim surat datang ke sana dan mendeklarasikan perang. Andai pemimpin Hijaz membongkar makam Rasulullah, maka ulama-ulama Nusantara akan berangkat ke Hijaz untuk berperang, membela bagaimana makam Rasulullah tidak dibongkar. Nah, muktamar ke-35 ini dilaksanakan di pondok pesantren yang dibangun oleh pahlawan Rasulullah, oleh singa Nabi Muhammad SAW. Kita berharap muktamar ke-35 yang dilaksanakan di pondok pesantren Bahrul Ulum Tambabras, pesantren yang didirikan singa Rasulullah, pahlawan Kanjeng Nabi, bisa melahirkan singa-singa yang kemudian mampu mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umatnya. Bukan hanya orang yang sibuk menjilat kekuasaan, rebutan proyek MBG, rebutan dekat pada penguasa, rebutan menjadi komisaris-komisaris BBUMN, rebutan menjadi copet-copet anggaran negara. Nah, singa-singa yang seperti ini akan lahir dan mestinya lahir dari ketua-ketua PCNU, dari rois-rois PCNU, dari ketua-ketua PWNU, dari rois-rois PWNU yang seyogianya tidak mau dikarantina, tidak mau dikandangi, lalu tidak merdeka memilih calon
ketua umum dan calon Rois Am karena sudah mendapatkan risuah, mendapatkan suap. Ada gerakan seperti itu yang muktamar sekarang. Nah, itu yang kita sedihkan. Jadi hal paling konkret adalah saya mendapatkan kiriman video dari beberapa kawan. Video itu rekaman Kiai Asef Saifuddin Halim. Kiai Asef ini murka, Kiai Asef ini marah. Kita tahu Kiai Halim, bapaknya Kiai Asef itu salah satu pendiri NU. Nah, putra pendiri NU ini murka karena mendengar kabar bahwa banyak PKNU yang dikarantina dan dikunci tidak bisa keluar. Nah, kalau seperti ini bukan melahirkan singa tapi melahirkan domba. Nah, sedihnya saya mendapat informasi yang mengkarantina mereka adalah domba berkumis sama domba pesek. Apa itu? Nah, ini kader NU juga yang nggak bisa ngaji, tapi lihai menjilat pada kekuasaan, jago untuk menciptakan kondisi-kondisi ketakutan, mengintimidasi, lalu melakukan penyuapan-penyuapan, riswa-riswa. Yang saya dengar harga riswahnya per PKNU sudah 500 juta. Nah, kita harap ini nggak ada. Sungguh tragis jika riswah terjadi dan dilakukan di samping makam pahlawan Kanjeng Nabi Muhammad, di samping makam pejuang Rasulullah yang memperjuangkan makam Rasulullah tidak dibongkar. Singa Nusantara datang ke Hijaz menjadi pahlawan Kanjeng Nabi, lalu sekarang di makamnya diselenggarakan muktamar yang kita bertawud pada Allah. Mudah-mudahan bukan muktamar yang penuh laknat, karena diisi dengan suap, diisi dengan riswah, diisi dengan domba-domba yang menikmati 500 juta, bukan singa-singa yang membawa idealisme dan kemajuan pada NU. Muktamar ini harusnya sakral, begitu ya. Sakral karena di muktamar inilah ada semacam suksesi kepemimpinan organisasi ulama. Ini dan karena ini organisasi ulama, maka yang memimpin seharusnya ulama. Itu. Saya setuju itu. Jadi kita bayangkan begini. Saya sempat membuka YouTube pidato Rois Am di penutupan Munas dan konferensi besar di Bangkalan di depan Presiden. Pidatonya salah semua. Nah, bayangkan Rois Am hari ini pidato bahasa Arab salah sebut 1448 menjadi 14.048. Lalu bandingkan dengan Rois Akbar NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang ngarang banyak kitab. Lah ini baca Arab aja salah, apalagi ngarang kitab. Nah, nggak boleh muktamar NU ke-35 ini melahirkan lagi Rois Am tidak berkualitas seperti Miftahul Ahyar. Tidak boleh. Saya bertanggung jawab tentang kualitas Miftahul Ahyar. Kiai Haji Miftahul Ahyar sama sekali tidak punya kualitas. Karena itu semestinya laporan pertanggungjawabannya ditolak. Karena tidak ada prestasi yang dilahirkan mandataris Muktamar Lampung 34 ini, nggak ada. Selama 5 tahun mereka memimpin, tidak ada satu universitas NU yang mereka bangun. Tidak ada satu rumah sakit NU pun yang mereka bangun. Tidak ada perhatian pada jutaan nelayan warga NU. Tidak ada perhatian pada jutaan petani warga NU. Tidak ada perhatian pada jutaan buruh warga NU. Tidak ada. Karena mereka sibuk berantem. Rois Am memecat ketua umum memecat sekjen, Rois Am memecat Katib Am yang itu pamannya ketua umum. Kacau nih. Muktamar NU ke-35 ini kacau balau. Pengurus PBNU terburuk sepanjang sejarah, dan ini tidak boleh terjadi kalau NU ingin menatap masa depan di abad kedua ini. Harusnya kembali ke awal. Muktamar ke-35 adalah momentum buat NU kembali ke awal. Awal ini dalam arti bukan hitoh, tetapi justru lebih mendasar dari hitoh. Kalau itu kan kembali dari politik ke non politik. Kalau ini kan lebih dasar dari hitoh, kembali ke dasar berdirinya NU, begitu ya. Jadi mestinya kita melakukan redefinisi pada NU. Oke.
Jadi apa NU? Apa itu NU? Kita tahu NU ormas keagamaan. Bagaimana cara ber-NU? Ber-NU adalah cara beragama dengan NU yang bermadhab Syafi'i, berakidah Asy'ari dan Al-Maturidi, tasawuf dengan tasawuf Abul Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Nah, mestinya Kiai alim NU kembali mengajarkan konsep beragama dengan cara NU ini. Nah, ini kemudian harus menjadi gerakan masif. Cara beragama ini artinya juga cara bermoral, cara berakhlak, cara beradab, cara santun, bukan cara munafik. Yang ada sekarang di kita ini cara munafik. Yang saya maksud cara munafik begini. Kita pandai untuk bertutur kata, kita pandai untuk bersopan santun, tapi kita juga pandai untuk menjadi copet. Kita pandai juga untuk menjadi maling. Kita pandai juga untuk menjadi garam. Garam apa? Garam anggaran. Garam-garam proyek. Copet-copet anggaran, copet-copet proyek. NU hanya menjadi alat negosiator bagaimana kader-kader NU masuk di kabinet, bagaimana kader-kader NU masuk di BUMN, bagaimana kader-kader NU masuk di pemerintahan. Hasilnya apa? Mereka nyopet sendiri-sendiri. Mereka kaya sendiri, NU tidak dapat apa-apa. Hanya jadi tunggangan bagi mereka untuk meraih kekayaan, meraih kekuasaan, meraih kekayaan. Hanya munafik-munafik kemudian yang dihasilkan. Karena kita gagal untuk mendefinisikan kembali NU, bahwa NU ini gerakan keagamaan, melahirkan ajaran cara beragama, tentu di dalamnya dengan mengedepankan akhlakul karimah sesuai sabda Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah itu melaknat penyuap dan yang disuap. Nah, sementara di NU hari ini, domba kumis sama domba pesek mengkarantina ketua-ketua PCNU lalu mengiming-imingi suap. Saking malunya pada budaya suap, pada budaya riswah, pada budaya transaksi yang terjadi di NU hari ini, saya kaget. Rais Suriah NU Gorontalo, PWNU Gorontalo mengundurkan diri dari jabatannya karena malu ber-NU dengan cara begini. Baru-baru ini? Iya, 2 hari 3 hari yang lalu, Rais Suriah PWNU Gorontalo merasa malu dengan adab berorganisasi yang dijalankan NU saat ini, sehingga secara moral beliau terpukul dan beliau mengundurkan diri. Pahlawan seperti ini yang mestinya dibela. Jadi kita sedih. Asrama haji loh ini, asrama haji, lalu di situ terjadi karantina, terjadi transaksi, terjadi penyuapan yang membuat Kiai Asep Saifuddin Halim murka dan marah. Jadi saya bicara ini karena saya dapat kiriman video Kiai Asep Saifuddin Halim murka dan marah soal karantina, soal suap, soal jual beli suara. Dan itu juga dilaporkan oleh banyak PCNU. Nah, kita tidak ingin ini terjadi. Pertanyaannya, dari mana duit ratusan miliar itu? Karena kalau suapnya itu 500 juta, sudah pasti itu angkanya di atas 100 miliar. Dari mana suapnya? Kabarnya ini disupport oleh lingkaran kekuasaan. Yang saya tidak yakin, ini atas persetujuan presiden. Saya nggak yakin. Karena itu saya berharap presiden merubah ini. Presiden menegaskan bahwa istana tidak berpihak pada siapapun dan membiarkan NU merdeka, suksesi tanpa intervensi di NU terjadi, dan nama presiden tidak dicatut oleh siapapun. Sebagai organisasi dengan jumlah anggota paling banyak di Indonesia, memang sangat menggiurkan menjadikan NU sebagai kendaraan politik. Ini juga bagian dari transmisi dari virus dalam elektoral kita yang memang cacat gitu ya. Sehingga kemudian ada yang memanfaatkan NU sebagai basis massa, dan ini yang menggantikan NU sebagai basis moral.
Nah, memang sangat disayangkan itu, apalagi muktamar yang sekarang diisi dengan pemandangan yang sangat menggelikan, kayak tadi ada karantina segala macam gitu ya. Itu sebelumnya pernah terjadi nggak di Lampung? Ada kayak gitu juga? Yang saya dengar memang ada praktek-praktek begitu, tapi tidak semasif hari ini. Ada praktek-praktek bisyarok bahasanya, tapi itu sebatas ongkos pulang. Jadi fasilitas, lalu ganti tiket, sebatas itu. Kalau sekarang ini transaksi. Jadi NU seperti Lek Suber tadi bilang, sudah berubah jadi dari basis moral menjadi basis elektoral. Jadi sudah mirip partai politik. Dan ini sudah merubah wajah NU sejak didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sudah bukan organisasi keagamaan yang mengajarkan cara beragama, tapi sudah menjadi organisasi keagamaan berbasis massa yang menjadi komoditas politik, dijadikan tunggangan untuk mereka meraih kekuasaan guna meraih kekayaan. Lalu kekayaan dan kekuasaan ini digunakan lagi untuk melanggengkan kekuasaannya guna meraih kekayaan berikutnya. Dan NU tidak dapat apa-apa. Ini udah lingkaran, tanda kutip lingkaran setan gitu ya. Betul. Dari elektoral membutuhkan massa, NU menyediakan itu, dan kemudian itu mengubah NU bahkan dalam titik yang sangat rendah sekali. Betul. Nah, terus kemana solusinya? Nah, karena itu. Jadi begini, rekan-rekan PCNU yang saya hormati, Rois PCNU, Ketua PCNU, Rois PWNU, Ketua PWNU. Mari kita sudahi ini. Kalau Anda tergoda dengan riswah itu, ambil saja uangnya, lalu bertobatlah. Jangan coblos calonnya. Karena kalau calon yang menyuap itu dicoblos, pemikiran pertama mereka pasti mengembalikan modal atau mengembalikan uang yang dipakai ke bohirnya, ke bandarnya, ke majikannya. Kalau pemberi suap ini Anda pilih, maka NU kita dibandari orang, NU kita punya majikan. Anda sedang bermuktamar di samping pahlawan Kanjeng Nabi. Anda sedang bermuktamar di samping pejuang Rasulullah yang berani berperang ke Mekah agar makam Rasulullah tidak dibongkar. Sungguh biadab kita, orang-orang NU yang berani mempraktekkan riswah di samping makam beliau. Kalau tidak punya pilihan dan tergoda dengan dana, terima dananya, beristighfarlah. Jangan coblos calonnya, coblos yang menurut antum semua bisa membawa kemajuan bagi NU. Itu solusinya. Jadi solusinya kembali ke kesadaran moral masing-masing. Betul. Para muktamirin. Ya. Nggak ada lain gitu ya. Nggak ada lain. Oke. Nggak ada lain, karena ini masif. Ya. Godaan uang, godaan karantina, bukan godaan, intimidasi. Kan memalukan ini, sementara kita dilihat oleh dunia melihat muktamar NU. Kebayang nih, Betul. peneliti dari Jepang, peneliti dari Australia, peneliti dari Amerika kemudian menyimpulkan ada transaksi di NU, ada karantina domba-domba oleh domba kumis, domba pesek di NU, yang terpilih kemudian calon yang nggak bisa ngaji, Rois Amin terpilih kemudian kembali Rois Amin yang nggak bisa naruh harkat, hancur NU. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini kembali ke, kalau kita bandingkan dengan organisasi keagamaan lain di Indonesia, katakanlah Muhammadiyah. Kan Muhammadiyah kemarin juga sering kita singgung. Nah, Muhammadiyah berhasil. Salah satu keberhasilan Muhammadiyah kalau menurut saya, dia berhasil mentransformasi karisma figur ulama ke karisma institusi, organisasi. Nah, itu yang sampai saat ini dalam pandangan saya, kan itu belum berhasil dilaksanakan di NU.
NU masih bergantung ke figur ulama, dan figur ulamanya pun tidak berhasil menciptakan suatu sistem, suatu model kelembagaan yang mengatasi figur, sehingga kemudian kembali ke tadi gerombolan-gerombolan begitu ya. Nah, dalam titik kelembagaan ini gimana? Nah, kita mengharap Muktamar ke-35 ini ada penguatan posisi ahwa. Jadi ahlul halli wal aqdi ini kemudian diperkuat, sehingga keputusannya adalah keputusan institusi, bukan keputusan personal. Tapi sekali lagi kalau kita membandingkan NU dengan Muhammadiyah, tidak apple to apple. Jadi jauh perbedaannya. Jauh, misalnya begini, ini bukan apologi. Mungkin pemerintah tidak tertarik untuk melakukan banyak intervensi di Muktamar Muhammadiyah. Kenapa? Ya ini bukan apologi. Karena mungkin dianggap jumlah masanya hanya 20-30 juta. Sementara masa NU ada 110 juta. Dari sisi keuntungan politik elektoral, ya NU jauh lebih menarik. Dan yang kedua memang kredibilitas intelektual dan integritas pengurus-pengurus Muhammadiyah itu sudah teruji. Jadi mereka itu pasti marah kalau dikasih suap. Nah kalau di kita kan seperti di podcast sebelah saya bilang, kita berlomba-lomba untuk menerima suap. Maka himbauan saya pada kawan-kawan PKNU dan kawan-kawan PWNU, terima aja uangnya. Jangan pilih calonnya, biar mereka bangkrut, biar mereka rugi. Kita tunjukkan bahwa di NU itu banyak ahli strategi, banyak ahli gerakan. Jadi bergeraklah untuk menerima suap itu. Kalau itu pilihannya karena kalian di kerangkeng, karena antum di karantina, bergeraklah untuk menerima suapnya. Lalu di muktamar jangan pilih calonnya. Kalau misalnya untuk memilih ahwa, antum semua sudah harus setor nama. Di muktamar nanti berteriaklah bahwa setoran nama yang sudah diatur ke panitia itu ya disetor ulang. Jadi dikocok ulang, ada setoran data ulang. Sehingga kemudian ahwa yang dipilih bukan ahwa yang sudah dikondisikan jauh-jauh hari di banyak hotel, di banyak provinsi, di banyak kota yang penuh suap, tapi murni hasil dari hati nurani karena kita bermuktamar di samping makam pejuang Rasulullah, pendiri NU. Luar biasa ini. Saya rasa cukup ya. Ya. Prinsipnya adalah kita berharap para muktamirin kembali ke hati nurani, kembali ke dasar keulamaan kita, keulamaan panjenengan semua, bahwa muktamar ini menjadi penentu bagi Nahdlatul Ulama ke depan, sehingga apa yang menjadi keputusan saat ini itu menentukan organisasi ini di generasi berikutnya. Semoga pembicara ini mampu dan memberikan kontribusi ke sana. Demikian Amin. Dari saya ucapkan terima kasih Gus Lilur atau Kak Lilur sudah berkenan ngobrol santai dengan kita, dan bila ada kesalahan dari saya ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.